Oke, ini adalah struktur dari data raster. Jadi bagaimana kita menyimpan data raster kita. Ini data raster kita, gitu ya, memiliki strukturnya. Apa aja strukturnya? Ini beberapa. Jadi nanti ada banyak ya. Ada cell by cell, kemudian ada run length, ada quadry, gitu ya, banyak. Nah ini contohnya, gitu ya. Ada cell by cell encoding. Jadi cell by cell encoding ini yaitu berdasarkan baris. Jadi kita lihat masing-masing sel gitu ya. Itu di list gitu ya, diurutkan. Jadi kalau misal kita punya cell by cell artinya dia disimpan satu sel gitu ya. Satu sel gitu. Sel per sel gitu. Jadi misal kita punya di sini ada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya ada row 1 sampai 8. Nah, kemudian di row 1 ini gitu ya, ada yang tidak memiliki data, no data value. Gitu ya. Kemudian ada yang memiliki data, warna orange ini. Gitu. Jadi ini sifatnya categorical. Ada yang dia tidak ada fitur dan dia ada fitur. Oke. Nah, di sini berarti di row 1 kita punya 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Kayak gitu. Ya, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Oke ya. Nah, contoh yang lain, baris 3 nih ya. Baris 3, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Itu ya. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Jadi cell by cell. Nah, sekarang row 7 kita lihat. Berarti di sini berapa? Sini 0. Terus sini 1, tuh 1, 1, 1, 1. Ya, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Terus ke sini 0 lagi. Baris 8, ini 0 semua, gitu ya. Kayak gitu. Kemudian ada run length encoding atau RLA, ya. Run length encoding ini gitu ya. Jadi menyimpan data raster itu menggunakan kesamaan nilai gitu ya. Jadi dibikin grup gitu. Nah, grup yang sama itu gitu ya, itu terdiri dari berapa entitas yang nilainya sama gitu ya. Jadi dia membacanya berdasarkan panjang dari sel tersebut gitu ya, yang memiliki nilai yang sama. Dalam hal ini warnanya kuning semua ya, orange semua. Oke. Jadi contohnya row 1 gitu. Row 1 nilai yang sama ini gitu ya, pada suatu poligon ini gitu ya. Itu ada pada baris berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, dia ada pada kolom yang keberapa gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Kemudian yang baris ketiga itu ada pada kolom berapa? 1, 2, 3, ada kolom 4 sampai ke kolom 6. Artinya dari kolom 4 ke kolom 6 itu nilainya sama, yaitu warna kuning ini. Nah, coba sekarang ke row 6. Row 6 di sini. Nah, yang memiliki nilai yang sama, warna orange ini ada pada kolom berapa? Kolom 2 sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2, 7. Kayak gitu, 2, 7. Terus yang sini, berarti pada kolom 2 sampai 6. 2, 6. Kayak gitu ya. Yang ini kolom 4 sampai 6 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Kemudian ada namanya quadry encoding. Nah, kalau di sini gitu ya, data raster kita itu dibagi menjadi sebuah seperti ranting pohon gitu ya. Jadi quadry seperti pohon gitu ya. Terus di sini dibagi menjadi 4. Ada 4 node gitu ya. Nah, 4 node-nya ini nanti akan diberikan spatial index. Jadi kode. Ada kode yang di sini gitu ya. 0, nanti node di sini 1, node di sini 2, node di sini 3. Dia ada 0, 1, 2, dan 3. Dari data raster kita. Nah, kemudian yang masih berbentuk kotak itu artinya dia non-leaf node. Jadi belum ada nilainya. Nah, dia harus dipecah sampai nanti akan memiliki nilai yang sama.
entah dia nilainya berupa yellow atau nilainya berupa white gitu. Jadi yang penting dia memiliki nilai gitu ya. Nilainya gitu ya adalah nilai yang bisa yang warna kuning atau yang warna putih gitu ya. Jadi bisa dia white leaf atau non leaf white leaf atau yellow leaf gitu. Jadi kalau yang non leaf ini dia masih bisa dipecah. Dia akan berhenti rantingnya itu sampai selnya tersebut itu memiliki nilai gitu ya, mau dia sebagai white atau sebagai yellow gitu ya. Jadi ini hanya sebagai ilustrasi saja, pewarnaan saja ya. Nilainya kan nanti bisa macam-macam gitu kan, warnanya juga bisa macam-macam, permisalan saja. Nah contohnya di sini kita punya non leaf node. Jadi non leaf node ini bisa dibagi-bagi subdivisi gitu ya. Kemudian ternyata dari sini non leaf ini itu masih memiliki bagian dari leaf node-nya dan non leaf node-nya gitu. Nah, di sini kita akan memiliki ada dua gitu ya. Dua yang white leaf gitu ya. Kemudian ada yang dua yellow leaf. Jadi ini hanya permisalan saja ya, contoh saja gitu ya. Nah, kemudian di sini yang node gitu ya pada level 1 ini level 2, ini level 3, level 1, kemudian ini terdiri dari 3 non leaf node dan 1 leaf node warna kuning. Nah, ini yang non leaf ini kemudian kita masih pecah lagi. Sampai nanti setidaknya dia akan memiliki satu gitu ya, nilai yang sama gitu ya. Jadi memiliki kesamaan nilai. Jadi tidak ada lagi non leaf node-nya di sini. Kayak gitu. Nah, ini juga sama nanti node 3 dan 4. Nah, setelah dibikin sampai nanti hierarkinya gitu ya di kuadri ini sampai memiliki nilai yang sama, same value gitu, nanti dia akan berhenti. Nah, baru dibikin indeks. Nah, indeksnya itu gini. Kalau yang di sini gitu ya, ada 0, 1, 2 dan 3 gitu. Kemudian di sini karena dia namanya quad gitu ya, bagi 4 gitu ya. Ada 4 node, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ketika dipecah juga 1, 2, 3, 4. Ini dipecah juga 1, 2, 3, 4. Ini dipecah 1, 2, 3, 4. Ini dipecah 1, 2, 3, 4. Jadi kayak gitu. Oke ya. Jadi nanti kita akan memiliki level 1 di sini. Kodenya itu di sini 0, 1, 2, 3 gitu ya. Ini juga sama level 2, kodenya berarti 0, 1, 2, 3. Nah, ini level 3 juga sama. Kodenya 0, 1, 2, 3. Nah, cara bacanya gimana nanti untuk struktur data rasternya? Caranya gini. Yang di level 1 ini kita punya dia ada di 0 gitu ya. Ya, jadi 0 gitu. Kita taruh 0. Kemudian yang di sininya non leaf node-nya yang kita pecah itu ada berapa? Ada di posisi keberapa? Ada di posisi yang di sini. 0, 1, 2. Jadi 0, 2 gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian dipecah lagi. Kenapa harus dipecah? Karena dia non leaf gitu. Dia masih memiliki nilai yang berbeda. Jadi harus dipecah lagi sampai nanti mendapat nilai yang sama gitu ya. Di sini putih putih gitu ya, kuning kuning. Nah, di sini kita akan memiliki yang white leaf node-nya. Yang white leaf node dan yellow leaf node. Oke. Jadi 0 gitu ya, kemudian 0, 1, 2, 0, 2 gitu ya. Kemudian 0, 1, 2, 0, 2, 2. Oke ya. Nah, yang kuningnya white yellownya gitu ya. Yellownya berapa? Yellownya kita punya 0, 1, 2, 3. Jadi 0, 2, 3 gitu ya. Oke ya, 0, 2, 2, 0, 2, 3. Oke, coba sekarang yang ini gitu ya. Ini level satunya berapa? 0, 1. Berarti dia 1, betul ya? Oke. Kemudian kita masuk ke sini. Ini ada di berapa nih node-nya? Ada di 0. Berarti 1, 0 gitu. Oke ya. Kemudian kita pecah lagi gitu. Kita nyari yang kuning ini. Yang kuning ada di berapa berarti? 0, 1, 2. Jadi 1, 0, 2. Nah, berikutnya sampai ke sana gitu.
Coba kita lihat yang ini juga, yang ada di node keempat level 1 ini ya. Level 1 ini kita punya di sini berarti 0, 1, 2, 3 ya. Berarti dia ditulisnya 3 gitu ya. Dan di sini ini 0, berarti 3 0 gitu. Kemudian kita lihat yang kuningnya berapa? Ada di 0, 1, 2, 3, 0. Berarti 3 0 0. Yang sampingnya berarti 3 0 1. Yang sampingnya lagi 3 0 2. Terus yang di sini berapa? Yang di sini 0 1 2 3. Berarti dia 3. Sampai yang kuning ini 0 1 gitu ya, 3 1. Jadi cara kode di quadri encoding ini. Nah, kemudian persoalan di dalam data raster itu adalah besarnya ukuran file, karena akan tergantung pada ukuran dari pixel kita. Semakin banyak pixelnya gitu ya, itu akan memiliki ukuran file yang lebih banyak, meskipun resolusinya jadi lebih bagus. Contohnya kita lihat di sini ada sebuah original file image, kemudian akan kita lakukan kompresi. Jadi kita akan mereduksi ukuran filenya. Nah, cara mereduksi ukuran file ini ada dua kategori. Pertama ada lossless dan yang kedua ada lossy gitu. Nah, kalau yang lossless ini original kita kompres, kemudian ketika kita ingin mengembalikan lagi ke file original itu akan sama persis. Jadi informasinya akan sama gitu. Nah, berbeda dengan lossy. Lossy ini kompresnya kita bisa dengan ukuran file yang sangat minimal gitu ya. Jadi rasio dari kompresinya, laju kompresinya sangat tinggi gitu ya, sampai kita memiliki ukuran file yang sangat kecil gitu. Tetapi ketika kita melakukan restore ulang, dia tidak akan menyimpan informasi yang sama seperti yang original. Ini perbedaan antara lossless dan lossy. Ini contoh dari sebuah kompresi data raster. Jadi kita punya sebuah DEM, Digital Elevation Model dari Amerika Utara gitu ya. Ini kita bandingkan gitu ya hasil kompresi image tersebut. Kemudian ternyata dari sini beberapa teknik dari run length, kemudian juga nanti ada disebut sebagai teknik kompresi wavelet ya, menggunakan nilai average rata-rata gitu. Itu ternyata nilai kompresinya berbeda-beda. Dari run length bisa sampai compression rate-nya 5,1. Kemudian yang wavelet 38,3 gitu ya. Nah, nanti teknik kompresi yang lain apa? Mungkin kalian pernah dengar JPEG gitu ya, JPEG. Kemudian ada apa namanya ZIP gitu ya, kemudian ada PNG. Itu juga adalah teknik-teknik dari format file yang mengkompresi image gitu ya.